Ke dokter Ke kalau udah dokter. ganggu banget Oke. gatelnya. Berarti kalau ganggu banget bahaya kalau gitu dong? Bahaya enggak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi Berpotensi menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Karena kalau gatel banget kan garuknya cenderung pakai kuku ya. Jarang orang kalau udah gatel banget garuknya cuma diusap-usap doang gitu. Garuknya pakai kuku, kadang pakai sesuatu yang tajam gitu, krok gitu kan. Nah, ketika menggaruk dengan kuku dan benda-benda yang tajam, itu berpotensi menimbulkan luka. gejalanya apa aja nih dok? Kalau kita muncul ketombe itu apa aja sih gejalanya emang yang suka muncul tuh? Gejalanya rambutnya itu kelihatan kayak putih-putih gitu, penuh dengan serpihan-serpihan kulit kepala yang berjatuhan rontok gitu. Nah kalau banyak banget bisa jatuh sampai ke bahu, nggak cuman ada di sekitar rambut aja. Terus rasanya gatel banget. Terus kulit kepalanya itu kalau kita singkap rambutnya, itu di kulit kepalanya itu bisa berwarna kemerahan gitu ya. Terus kelihatannya kering, kayak bersisik, kayak ada keraknya gitu. Oke. Nah serpihannya bisa besar, bisa kecil, bisa putih, bisa ke kuningan, putih ke kuningan, Jauh bisa banget ke juga kuningan. kayak perak-perak. Jauh banget ke kuningan lu ke Ke Cirebon sanaan Cirebon dikit aja. ya. Iya. Lebih dekat. Warna kuning maksudnya. Sebelum Kuningan dulu apa Cirebon dulu ya? Enggak, kita nggak ngomongin soal Kuningan Cirebon sama Sonora ya. Kita ngomongin soal Kayak Cirebon dulu deh baru Kuningan ya. udah, kita skip soal Kuningan Cirebon, pokoknya warna kuning ya. Iya. Oke. Apalagi dok? Udah itu aja Udah. gejala. Oh, udah ya. Oke. Udah. Gatel. Gatel ya. Tapi kalau gatelnya udah sampai gatel banget, berarti itu tandanya harus Ke dokter Ke kalau udah dokter. ganggu banget Oke. gatelnya. Berarti kalau ganggu banget bahaya kalau gitu dong? Bahaya enggak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi Berpotensi menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Karena kalau gatel banget kan garuknya cenderung pakai kuku ya. Jarang orang kalau udah gatel banget garuknya cuma diusap-usap doang gitu. Garuknya pakai kuku, kadang pakai sesuatu yang tajam gitu, di krok gitu kan. Nah, ketika menggaruk dengan kuku dan benda-benda yang tajam, itu berpotensi menimbulkan luka. Kalau luka bisa terjadi infeksi. Gitu. Oh, gitu. Tapi pada umumnya nggak berbahaya. Oke. Tapi ada nggak penyakit kulit kepala yang diawali dari ketombe dulu gitu? Sebenarnya ketombe itu lebih ke serpihannya, tapi kondisi yang melatar belakangi bisa macam-macam. Yang paling sering itu yang dermatitis seboroik yang tadi kita bicarakan, tapi bisa juga psoriasis. Nah kalau psoriasis itu gangguan penyakit karena gangguan imun. Nah ini ciri-cirinya itu sisiknya itu agak keperakan. Terus munculnya biasanya nggak cuma di kulit kepala, tapi di bagian tubuh yang lainnya. Perak. Oke, Warnanya kalau dilihat tuh kayak agak perak-perak gitu. Juara 2 tuh, kalau juara 1 pasti kalau satu emas. Kalau juara 3 perunggu. Tapi kalau nggak juara apa? kalau nggak juara nggak dapet trofi, itu dia. Dapat hadiah apa? Kalau Piring doang. Kalau laki-laki perempuan sama nggak dok? Ininya. Kebetulan level terkena ketombenya lebih tinggi yang mana? Kebetulan laki-laki sih. Oh gitu. Mohon maaf ya Mas Sony. Oh jadi laki-laki yang lebih rentan Iya, ternyata kena laki-laki ketombe. lebih rentan. Kenapa dok? Kok laki-laki lebih rentan kena ketombe? Karena hormon yang ada pada laki-laki itu cenderung membuat si kelenjar minyak yang ada di kulit kepala lebih aktif. Sehingga kemungkinan dia berminyak itu lebih besar. Padahal kita tahu pada umumnya ketombe yang paling sering disebabkan oleh pertumbuhan bakteri Malassezia yang berlebihan gitu. Oke, jadi laki-laki yang lebih rentan. Iya. Berarti perempuan bukan nggak bisa, tapi lebih jarang yang lebih kena. jarang. Tapi sebenarnya secara keseluruhan setengah dari makhluk dewasa di dunia ini itu tuh pernah kena ketombe sekali seumur hidupnya. Ya gitu. iyalah ya, masa Pernah, nggak pernah ketombean ya kan?